Jadi seperti itu, Bang. Ya. Soalnya tadi kan posisinya kan kita lagi istirahat nih. Ya, sini. Posisinya saya ketiduran. Makanya tiba-tiba pas jenengan datang, Bang. Kan jenengan tadi bertanya, Bok, ya, si Ijar kemana? Ya itu saya juga tidak tahu loh. Aduh. Nah, terus ini gimana, Mas? Iya, lagi bujang maringan Tio. Mungkin kita sambil berjalan nanti, alangkah baiknya kita sudah on kamera, Mas. Udah. Kita pembukaan dulu. Ya udah. Mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua, guys, dulur. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama kami di channel kesayangan kalian semua, sedulur. Betul. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di satu tempat yang semalam, dan mungkin banyak pertanyaan dari sedulur semua. Mas Tria kemana dan Mas Probo kemana? Jadi semalam saya memang ditugaskan oleh Mas Probo untuk meditasi, ya Mas Arya. Betul. Dan alhamdulillah setelah saya meditasi berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya saya bisa explore bersama yang lainnya. Dan malam hari ini juga Mas Probo itu, kita dengan Mas Probo itu berbagi tugas. Betul. Yang jelas karena mungkin di sini ujian kita juga semakin berat, ya Mas. Iya, Bang. Dan tidak segampang yang mungkin teman-teman semua bayangkan. Dan ini lagi saya baru datang tadi, Mas Arya mengatakan Rijal ini nggak tahu entah kemana. Ini yang membuat kita itu bingung, ya Mas. Betul. Dan tetapi yang lebih penting lagi, sebelum kita bergegas ataupun eksplorasi, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman semua yang ada di rumah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Kita mau gimana dulu? Ya kita sambil jalan aja, apa Bang. Soalnya nggak ada omongan apa-apa. Saya juga ketiduran sih. Aduh. Tapi tadi waktu jenengan di tenda itu masih bareng? Masih bareng. Allah. Ya Allah, Ijal. Ini lur ya. Aduh. Oke lur, mungkin kita sambil nyari, mungkin kita matikan kamera terlebih dahulu nih, karena biar lebih mudah ini. Karena ini kita nyalakan karena ini Bang Tria datang lur. Jal. Halo Akbar. Jal. 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 Kita lebih gampang kita tutup dulu Bang, nanti kita sambil. Allahu Akbar. Wih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Jenengan? Suaranya dekat sekali, Pak. Iya. Siapa ke Bang? Hah? Peceling. Bocah lagi ngapa maning? Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Mantep karo sadaran sentra wah. Astagfirullahaladzim. Malah degol itu malah lagi ngising bocah. Walah cal. Astagfirullahaladzim. Oh sumpah. Walah malah ngising nang kene. Kamu sudah cek pokoknya belum kan? Astagfirullahaladzim ya Mas Dulur. Allahu Akbar ke. Aku mau nulis batas. Ya mules sih mules. Maksudnya nyulai turu. Ya. Aku mencret. Walah. Walah, ki bocah. Anu orang tangan bahagia. Kemeringat nyong. Di siku mangane apa? Ning tempat-tempat iki ngantek mulus iki. Lah kamu tadi makan apa Cal? Sampai kamu mencret. Aduh, mangan. Oh. Saya tahu, Bang. Kamu pasti makan plokdes. Ini Ya saya bawa ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, nah. Anu kentut Mas. Ini ki cewek apa? Udah cewek belum Cal? Cewek sih cewek. Mas. Mulus. Bukan begitu, Charles. Maksudnya gini. Kita tuh lagi genting-genting seperti ini, Bang. Ini malah kamu Masalah perut Mas. ya saya tahu. Tahan. Ya. Menang. Kita sampai panik, kita diam. Ah. Aku sping telu jane iki Mas. Kok ngising ini lemah maning ya. Anak suara Ceweknya sih. Pepel kayaknya itu. Yo, aku gawat godong. Ya mau temenan. Godong paling apa godong jati? Godong gedang. Ketah tok wis gijile kok ya. Nulis banget Mas, menang yakin. Oke, yang penting kamu sudah ketemu Cal. Saya takutnya itu karena kita di sini kan sedang genting, maksudnya menghadapi makhluk-makhluk yang bukan sembarangan ya kan. Nah, Sehingga kita harus berhati-hati lah. Dan kita harus fokus betul. ke misi dan tujuan kita. Iya. Tapi gimana perutmu Cal? Mendingan lah sih. Tapi mendingan Sudah, Mas. alhamdulillah. Nanti itu sempaknya ada serundengnya. Yo, orang hapus. Karo godong. Seperti itu loh. Alhamdulillah ini tadi saya sama Mas Arya sampai ya ini bocah kemana Iya, gitu. tapi apa ada untungnya ini tadi. Kalau tidak ngedan ini tadi ya, kita itu tidak menyalakan kamera ya nggak Bang? Betul, betul. Ya sip. Salah tahun Mas bagus lah. Oke Lur, mungkin ini ya berhubung dari tadi kita dilala, ini tembung dilala, belum ada pergerakan apa-apa di tempat ini Lur. Yang ada malah pergerakan. Rijal misi. Nah, Aduh, jadi kami akan melanjutkan perjalanan lagi kita bertiga, tapi mungkin ini kita nyalakan kita matikan terlebih dahulu Lur. Daripada nanti kepanjangan buang-buang nggak ada apa-apa, nanti kalau misalkan ada pergerakan nyalakan gitu. Lewat yuk. Allahu Akbar. Ana ranjaunya. Ya sudah nyalakan kamera. Udah. Saya merasakan ini dulu Pak. Tuh. Sekitar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Ditanya. Siapa dirimu? Mengapa kau datang kemari? Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ditanyain malah menyerang. Siapa sebenarnya kamu, ha? Kenapa? Kau menyerang kami? Memangnya kenapa jika diriku menyerang kalian? Maka kalian takut dengan serangan. Oh
Tentu saja tidak. Astagfirullahaladzim. Kami di sini hanya sedang melakukan laku spiritual. Kenapa kau menghadang kami bertiga? Apa tujuan kalian datang kemari? Sudahlah, lebih baik Apa? kenapa? Mohon maaf. Mohon maaf manusia. Saya lancang sudah menghadang. Kenapa? Auramu sangat berbeda. Apakah benar yang dibicarakan oleh banyak makhluk? Jika dirimu adalah satu manusia yang diberikan amanah untuk memegang pusaka. Pusaka apa? Pusaka apa? Pusaka apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura tidak tahu manusia. Iyalah, memang tidak tahu. Auramu saja sudah berbeda dari kebanyakan makhluk yang ada di sini. Akan tetapi yang sebelumnya mohon maaf. Yang dimaksud dirimu itu pusaka apa? Tentunya pusaka yang sangat kuat energinya manusia. Pusaka apa sih? Saya tidak kurang tahu ini loh. Diriku saja sampai bergetar melihat aura dari dirimu manusia. Mohon maaf jika saya telah lancang menghadangmu manusia. Mohon maaf. Ayah, dan mengapa kau tadi sempat menyerang kami di sini? Apakah ada yang memerintahkan dirimu? Memang tidak ada yang memerintahkan diriku. Tapi di sini adalah wilayahku. Ini rumahku manusia. Rumahmu. Ini wilayah semua. Mohon maaf manusia. Diriku tidak akan mengganggumu lagi. Silakan jika kau ingin melewati wilayah ini. Ya sudah, kami maafkan saja Bang. Ya, Kami maafkan atas apa yang kau tadi lakukan kepada kami. Baiklah manusia. Terima kasih jika kau sudah memaafkan diriku. Baiklah, diriku akan pamit. Silahkan. waduh. Ada apa ini mas? Ya, terbukti nyata ini lur. Apa sih Bang? Kenapa? Ya itu tadi makhluknya. Makhluknya kenapa? Gak apa-apa. Oke. Pusaka deheman tau gak lur? Sudah Bang. Kita lanjut perjalanan lagi. Abang, saya merasakan energi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wujud kaum makhluk kaf ha ya ain sod. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum. Hati-hati bang. Mohon maaf, wahai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan siapa saya berbicara? Astagfirullah. Kau mempunyai mulut atau tidak? Baik. Saya banyak kali tidak tahu diri sendiri. Ya tentu saja tidak tahu karena kita belum pernah bertemu. Mungkin Berarti ini. kalian sangat bodoh. Kalian tidak mengenali diriku. Padahal semua makhluk yang ada di sini, mereka mengenaliku. Hati-hati bang. Sebenarnya apa yang kau mau? Para makhluk yang ada di sini sedang mengalami kelaparan. Dan kebetulan sekali kalian manusia datang ke tempat ini. Kalian akan kami jadikan santapan. Kalian akan kami panggang dan kami makan. Apakah kau yakin? Tentu saja. Karena setiap ucapanku tidak pernah meleset. Oh begitu. Ya. Ya silakan saja. Mulai bang. Tunduk kau makhluk. Apa ya Aisyah? Allah. Allah Akbar. Kenapa yang tadinya kau berlagak sombong menjadi seperti ini? Tidak. Saya tidak sombong manusia. Saya hanya ingin berjabat tangan dengan Oh baiklah. Siapa namamu? sebenarnya namaku sangat jelek sekali. Tadi diriku hanya sedang latihan saja, Tuan. Oh, Tidak ada Latihan. bermaksud untuk menyakiti kalian. latihan katamu. Ya, Latihan. Memangnya latihan apa? Latihan silat. iya itu latihan silat. Oh. Baiklah. Saya akan bertanya baik-baik kepada dirimu. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu sehingga kau tadi menyerang kami? Ampun Tuhan. Tadi diriku melihat Tuhan ini mengeluarkan cahaya. Jadi diriku mohon maaf jika diriku menyerangmu. Bukan menyerang sebenarnya. Seperti yang diriku katakan itu sekedar latihan biasa saja. Baik, Karena kenapa kau menakutkan sekali? apa katamu menakutkan? Ampun, ampun. Kau ini, kenapa tubuhmu ini memancarkan cahaya yang sangat terang? Lalu apa? Tidak apa-apa, Tuan. Maaf. Ini makhluk kok aneh ya bang. Diriku tidak akan membuat kalian ketakutan. Mohon maaf. Baik. Siapa sebenarnya? Lantas kalian mau kemana? Nanti diriku antar. Apakah kau pernah melihat sebuah cahaya di dalam alam gaib sana yang sama halnya persis dengan apa yang kau lihat di badan saya? Apakah dirimu ingin mengambilnya kembali? Bukankah di dalam dirimu sudah ada?
pusaka itu. Makhluk di sekitar sini membicarakannya. Kau tidak usah berpura-pura manusia. Saya tahu kau memegangnya. Saya tidak pernah memegangnya. Tidak usah merendah manusia. Diriku merasakan dari aura energimu, bahkan pancaran cahaya dari wajahmu. Lantas kau mau mengambilnya lagi? Untuk apa Tuhan? Tuhan ini sudah bercahaya sebegitu terang. Bahkan cahaya ini tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Terakhir yang saya lihat, cahaya yang Tuhan miliki ini adalah seorang syekh. Sama persis cahaya itu seperti cahayamu. Maka dari itu, saya meminta maaf kepada Tuhan. Baiklah. Kan tetapi kami masih penasaran dengan pusaka yang tadi kau sebut. Pusaka itu pusaka yang ada di badanmu. apa sih, Jan? Nggak tahu bang. Tas kali bang. Apakah ini? Bukan. Bukan. Sudahlah Tuhan, ampun. Anggap saja kejadian tadi itu tidak ada Tuhan. Tuhan, silakan Tuhan lanjutkan. Baiklah, silahkan. Baik, diriku akan pergi. Apalagi Tuhan? Jika kau pergi, silahkan kau keluar dari raga teman saya. Keluar dari. Mohon maaf Tuhan. Diriku lupa. Ya, baiklah. Mohon maaf. Walah. Astagfirullah. Jadi kenapa dari makhluk-makhluk yang sudah kita temui itu mengatakan pusaka itu? Apakah yang dimaksud pusaka itu adalah pusaka Godo? Oh, Godo Sukmo. Nah, apakah yang dimaksud makhluk itu adalah pusaka Godo Sukmo? Karena makhluk yang tadi pertama kali kita temui juga seperti itu. Sedikit ini. Dan memang benar. Bahkan waktu dalam sana saya melihat suatu cahaya yang begitu terang. Berarti memang mungkin kita diarahkan ke sini untuk menuju ke sana, Bang. Karena kemarin informasi terakhir kan memang sebelum Ratna Dewi Lingga itu lebur itu memang dia menceritakan sedikit tentang Godo Sukmo dan juga apa itu kemarin Lengkar Bumi. Lengkar Yang bumi. dimana itu pusaka itu berada di Dalam alam gaib. iya di sebuah taman gaib Balgasar itu yang dijaga oleh makhluk yang memang tak bernama. Oke. Tapi ada tapi nih Bang. Nah, Akan tapi yang Lengkar Bumi itu Mas Bob mengatakan itu katanya itu hanya perumpamaan itu yang bikin saya bingung lagi itu, Mas. sudah. Kita lanjut saja. Kita lanjut perjalanan. Oke. Tapi mungkin ya, Oke. Bang. Hah? Nyalakan kamera, Bang. Udah. Saya merasakan di sini ada energi, kan tetapi sedikit berbeda. Apa jangan-jangan tadi yang kayak kelebatan putih tadi kayak terbang? Bismillah. Kaf ha ya ain shot. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baiklah. Sebelumnya, perkenalkan, diriku adalah Al-Ghazali. Diriku biasa dipanggil Syekh Al-Ghazali. Wahai yang telah mengikis bayang dalam hatinya, Satria, kau telah melewati syariat dengan jujur. Kau telah mengikat sabda dengan laku, bukan sekedar ucapan. Maka dengarlah, wahai yang selalu mengemban amanah di jalan kebenaran. Ini adalah lambang pengakuan dari penjaga wilayah di gunung ini. Kau tak lagi sekedar pejalan, Satria. Kau adalah penanda jalur. Kau bisa membuka gerbang yang tersembunyi oleh kabut takdir. Masya Allah. Namun ingat, syariat baru pintu pertama. Di depanmu masih ada hakikat, makrifat, dan syir. Banyak yang berhenti di tengah. Mereka mabuk oleh pujian dan lupa akan tujuan. Satria, kau ikutilah kata hatimu. Nanti kau akan menemukan, dan di sanalah pusaka itu mulai tercium. Mungkin kau tidak menyadari, sebenarnya kalian sedang diarahkan ke suatu tujuan. Satria, kau telah melampaui syariat bukan karena langkah kakimu yang kuat, tetapi karena hatimu yang tidak menuntut balasan. Kau telah menahan tanganmu dari menghakimi dan membiarkan luka orang lain berbicara tanpa perlu dibantah. Kau tak sekedar berjalan di antara pohon dan batu, tetapi telah menapaki akar-akar kejujuran yang jarang dipijak manusia. Banyak yang berdoa agar langit terbuka, tapi engkau berani membuka langit di dalam dirimu. Di dalam dirimu sendiri. Itulah syariat sejati. Ketahuilah, Satria, syariat bukanlah akhir. Ia hanya jembatan dari kebiasaan menuju kesadaran. Kau telah melewatinya tanpa menggenggam keangkuhan. Maka kini gerbang hakikat mulai menyapamu.
Tapi waspadalah. Sebab di dunia hakikat godaan lebih halus. Ia datang dalam bentuk pujian, kekuatan, dan nama. Hanya mereka yang tetap menjadi debu di tengah kemilau yang akan lolos dari cermin kebohongan diri. Kau kini diberi hak untuk membaca tanda-tanda satria. Bukan dengan akalmu, tapi dengan batin yang telah dibersihkan dari kepentingan.